11 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir. 93.000 jiwa dilaporkan terdampak banjir dengan 23.000 jiwa lainnya diharuskan mengungsi. Untuk membahas upaya penanganan banjir di Demak, Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami Majen TNI Fajar Setiawan, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Halo, selamat sore Pak Fajar. Terima kasih sudah bersama CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Fajar, sejauh ini bagaimanakah Pak penanganan korban banjir di desa, maksud kami di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan bantuan apa saja yang telah disalurkan dari pihak BNPB ataupun pemerintah terkait? Baik, Mas. Secara umum, pelaksanaan penanganan bencana banjir di wilayah Jawa Tengah, diantaranya di Demak, penanganan darurat yang sudah kami laksanakan diantaranya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bisa tercukupi, seperti kebutuhan makan, kemudian pakaian, kesehatan secara terbatas, termasuk hunian sementara, sudah dapat dilaksanakan. Kemudian penanganan lainnya adalah bagaimana saat sekarang bisa menutup bendungan ataupun tanggul yang jebol oleh rekan-rekan dari BPWS sedang dikerjakan, yang nantinya itu akan dikerjakan terus sehingga nanti pada akhirnya adalah pemompaan air yang mengakibatkan genangan di daerah Demak. Itu, Mas, secara garis besar. Baik, berarti sejauh ini upaya untuk penanggulangan bencana ini masih terus berlanjut. Dan bisa dibilang banjir di Demak ini adalah banjir tahunan ya Pak Fajar. Namun kali ini yang bisa dibilang juga sebagai banjir yang terparah. Apa saja langkah preventif yang akan dilakukan oleh pihak BNPB selanjutnya, Pak? Baik, Mas, yang jelas mitigasi tetap harus kita laksanakan, khusus yang di Kudus ini ya, karena penyebab utamanya adalah tanggul Sungai Ulang yang jebol. Yang ini adalah jebol kedua kalinya, di mana yang pertama itu teratasi, kemudian ini adalah jebol kedua kalinya. Dari mulai hari Sabtu terjadi itu dari Balai Besar Sungai, dalam ini adalah unit tugas dari PUPR sudah bekerja dan terus bekerja. Kami pun dari BNPB menyiapkan beberapa pompa penyedot yang nantinya itu bisa akan mempercepat genangan air pada daerah-daerah dataran rendah yang ada di Demak dan sekitarnya. Begitu, Mas. Baik, berarti sudah diperbaiki untuk tanggul ini masih berjalan. Setelah itu juga disiagakan pompa-pompa yang akan mengalirkan air menuju tempat yang jauh dari pemukiman warga. Dan selanjutnya Pak Fajar, BNPB ini juga dari informasi yang kami dapatkan akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi tingginya intensitas hujan di Jawa Tengah. Adakah prioritas yang akan dilakukan juga terkait teknologi modifikasi cuaca ini untuk daerah ataupun provinsi-provinsi lain, Pak, dengan kondisi cuaca yang saat ini masih bisa dibilang intensitas hujannya cukup tinggi? Betul, Mas. Memang teknologi modifikasi cuaca sudah kita laksanakan mulai hari Sabtu tanggal 16, yang direncanakan sampai dengan Rabu tanggal 20 itu pun akan berpanjang sesuai kebutuhan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi intensitas curah hujan yang terjadi di Pantura, khususnya di sekitar Demak, Kudus, Pati, kemudian juga daerah Jepara, di mana prediksi dari BMKG bahwa curah hujan ke depan itu masih cukup tinggi. Dengan demikian, TMC ini dapat mereduksi curah hujan yang akan turun, sehingga nanti tidak akan memperparah kondisi di lapangan, khususnya terkait dengan hujan. Jadi hujan ini akan dialihkan di tempat lain, biasanya tidak di darat tapi di laut, sehingga nanti ketika hujan tidak akan mempengaruhi kegiatan penanganan bencana yang telah dan sedang dan akan dilaksanakan oleh BNPB maupun oleh dinas yang lain. Demikian, Mas. Baik, terkait penyaluran bantuan juga Pak Fajar, ini adakah bantuan-bantuan khusus yang diperlukan dari pihak warga yang saat ini tengah mengungsi, karena dari informasi ada 23.000 lebih jiwa warga yang masih mengungsi di sekitaran lokasi banjir, Pak?
Secara umum kebutuhan dasar di 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, mulai dari Pekalongan, kemudian Kendal, Semarang Kota, Demak, Kudus, kemudian Jepara, Pati, satu lagi kabupaten di Grobogan. Pada dasarnya kebutuhan dasar masyarakat terdampak dalam hal ini pengungsi sudah, namun demikian tetap kami juga memapping karena sewaktu-waktu pengungsi ini bisa bertambah selaras dengan curah hujan apabila terjadi di hari-hari ataupun di mulai hari ini sampai dengan ke depan. Sehingga kebutuhan dasar berupa permakanan maupun kebutuhan dasar lainnya kita sudah standby, di mana setiap saat dibutuhkan kita akan support kepada masyarakat yang terdampak, di mana daerah, kelurahan maupun kecamatan yang membutuhkan kita akan segera dorong ke lokasi. Baik, tentunya tidak hanya penanggulangan banjir ini segera selesai, tapi juga bantuan ini bisa maksimal tersalur kepada warga yang saat ini tengah mengungsi. Pak Fajar Setiawan, maksud kami adalah Majen TNI Fajar Setiawan, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat kembali beraktivitas.